Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada sore hari ini, mari kita patut menaikkan puja dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa karunia dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh lagi beribadah. Walaupun kita beribadah secara daring atau beribadah di rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan berkati kita semua. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait 1. 344 bait 1. Ingat nama Tuhan Yesus. Ingat nama Tuhan Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ibu-ibu, mari kita berdoa dan sekaligus berdoa untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah, pada sore hari ini Tuhan kami datang menaikkan puja dan syukur, mengucap banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan lagi Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Ibadah kami ini mulai awal sampai selesai dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari berikan roh hikmat bagi kami, agar supaya sebentar firman yang kami baca dan renungkan itu boleh menjadi atau boleh berguna di dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpuji Tuhan. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada sore hari ini Sabda Bina Umat sore hari diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16 yang mengatakan, tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diambilnyalah di sana, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap
lalu pergi ke Safrat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan atau perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini yang dari Raja-Raja 17 ayat 7-16. Kalau Sabda Bina Umat sore itu diberi judul Aku Suka Berbagi. Di dalam penekanan firman Tuhan kita pada sore hari ini, yaitu dari ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan kita pada sore hari ini, ada 2 tokoh penting yang terlibat dalam firman Tuhan sore ini, yaitu Nabi Elia dan seorang perempuan janda yang miskin. Nah, kita tahu bersama kalau kita membaca yang lebih awal firman Tuhan yang Sabda Bina Umat pagi, kita bisa dapat melihat di situ bahwa Nabi Elia ini, karena di tempat dia mengungsi di gua-gua,
dan di tempat dia tinggal tidak pernah turun hujan. Ya. Ayat 7 sampai dengan 10 dikatakan bahwa tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena hujan tidak turun akibat Tuhan murka kepada Raja Ahab, maka sungai yang menjadi sumber air minum bagi Nabi Elia menjadi kering. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Nabi Elia menemui seorang janda miskin yang berada di Sarfat. Sedangkan seorang janda ini hanya memiliki sedikit tepung dan minyak yang cukup hanya untuk sekali makan untuk janda ini dan seorang anaknya. Ini juga tak mudah bagi seorang janda ini. Dengan segala keterbatasannya, janda itu bisa membawa. Kalau tidak memberi dan mengikuti akan kehendak oleh Nabi Elia, itu sangat sangat mengakibatkan akibat yang sangat besar bagi dia. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 11 sampai 14 yang kita baru baca tadi, di sini dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri sendiri. Tidaklah mudah, apalagi kalau itu melibatkan hal yang penting di dalam kehidupan seseorang. Janda yang miskin ini, yang penuh dengan kekurangan, tetapi karena Nabi Elia yang menyuruh, karena dia adalah utusan Tuhan, dia melakukan apa yang dikehendaknya. Itulah yang dialami oleh seorang janda miskin dengan kedatangan Nabi Elia. Bukan hanya dia menyuruh untuk mengambil air, tetapi dia juga menyuruh untuk mengambil sepotong roti. Sementara ia dan anaknya membutuhkan juga makanan. Dan Nabi Elia bukan hanya minta air, tapi makanan. Padahal persediaan janda miskin ini hanya untuk dia dan anaknya. Permintaan Nabi Elia ini adalah terasa sangat sulit. Tapi janda miskin ini merasa bahwa yang menyuruh untuk menyediakan minum dan makan ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janda miskin ini tentu ingin memberi yang terbaik bagi tamunya, walaupun dengan keterbatasan yang ada pada mereka. Di ayat 15 sampai 16 di sini kita mengambil intinya saja bahwa Nabi Elia
mengingatkan, karena Nabi Elia ini melihat bahwa seorang janda ini penuh dengan kekhawatiran karena keterbatasannya, dia tidak punya sesuatu. Tapi Nabi Elia ini mengingatkan kepada janda ini agar dia tidak takut. Jangan takut. Dan janda ini melihat akibat dari kepatuhannya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Sabda Bina umat sore ini, dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah mencari aman. Firman Tuhan ini aplikasinya adalah di Sabda Bina umat sore ini. Walaupun dengan keterbatasannya, kekurangannya, dia sangat merasakan. Tapi karena lewat firman Tuhan, dia sudah mendengar bahwa Tuhan berjanji akan memenuhi segala keinginannya. Oleh karena itu, di sini dikatakan dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah cari aman. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita tidak pernah berkecukupan. Malah dikatakan di dalam renungan ini bahwa di sini kita mengutamakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang sih pada saat-saat ini kita sangat-sangat banyak yang berkekurangan, apalagi kita akan membagikan kepada orang-orang lain. Ya. Tetapi dengan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita sudah diajarkan bahwa tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respon positif, masih mau memberi makan kepada orang lain, masih mau berbagi kepada orang lain yang sangat berkekurangan. Inilah percakapan mereka. Dikatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku bisa minum. Dan bukan hanya itu, tetapi masih dia meminta sepotong roti. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Tumbuh benih iman di dalam diri seorang janda.
memberikan roti kepada abdi Allah itu sebagai pilihan beresiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan akhirnya perempuan itu dan Elia serta anak perempuan ini mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi saat ini situasi di masa pandemi membuat kita banyak sekali nampak dalam kehidupan, meski tidak membuat orang percaya enggan atau malah tidak melakukan perbuatan kasih kepada sesama sebagai bentuk ucapan syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar kepada seorang janda yang miskin, yang masih mau membagi di dalam keterbatasannya, karena Allah yang tidak terbatas kasih dan kuasanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan tidak pernah ingkar. Nabi Elia tetap melindungi hamba-hambanya, sebab pekerjaan penginjilannya harus tetap nyata di dalam kehidupan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika janda miskin ini mau berbagi dengan orang lain, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya berdiam diri untuk melihat keberadaan orang lain? Tetapi walaupun dengan keberadaan kondisi saat ini yang sangat berkekurangan, tapi kalau kita lihat bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada yang berkekurangan. Kita mau membagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi pada saat-saat sekarang ini, gereja GPIB Getsemani kita, kalau kita melihat dari pelaksana harian majelis kemana-mana untuk mencari dana pelayanan, karena dana pelayanan kita di jemaat kita sangat minim. Kebutuhan hari-hari tidak mencukupi untuk, kalau kita membaca di dalam warta jemaat, sangat mustahil kalau kita dapat membiayai akan kehidupan berjemaat kita. Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, ya, Tuhan senantiasa memampukan kita. Oleh karena itu pada sore hari ini, mari ibu-ibu, jangan kita berdiam diri saja. Apa yang kita buat untuk dalam pelayanan kita? Mari ibu-ibu lewat firman Tuhan kita pada sore hari ini. Apa yang ada pada kita
Mari kita berbagi dengan orang lain. Kita berbagi dengan sesama kita yang sangat membutuhkan. Karena kalau kita membagi dengan orang lain, ya, Tuhan itu berjanji bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan berjanji bahwa Dia akan memberi. Burung-burung pun di udara bisa makan, apalagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dia memberi kepada kita seperti apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Elia. Dia tetap melindungi dan menaungi seorang janda ini beserta dengan anaknya. Akhirnya makanan dan minyak yang ada tidak habis-habisnya. Itu mungkin yang kita dapat ambil dari pelajaran firman Tuhan pada kita. Jangan kita menyesal memberi kepada orang lain. Jangan kita menyesal untuk memberi untuk dana pelayanan kita. Karena apa yang kita berikan, Tuhan telah menyediakan untuk Dia akan membalas. Tapi bukan kita hanya mencari, kita harus memberi untuk supaya Tuhan membalas itu. Tapi kita berdoa, Tuhan, hanya ini untuk kami berikan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, apalagi di masa-masa sulit sekarang ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan masih memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, janganlah kita selalu mengingkar janji, apalagi mengingkar janji terhadap Tuhan. Berikan apa yang kita punya. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mau memberi, tapi kalau kita bilang, astaga, saya aja untuk makan tidak ada, apalagi saya memberikan kepada orang lain. Jangan. Tapi berikanlah itu dengan sukacita. Berikan itulah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Allah yang kuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita, mari kita merespon firman Tuhan pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait yang kedua. 344 bait yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu.
Ya Tuhan, ampunkanlah kami ya Tuhan. Jika Tuhan dapati kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh kekurangan. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami diajar ya Tuhan, agar supaya kami boleh berbagi apa yang kami punya. Boleh berbagi dengan sesama kami. Engkau tahu ya Tuhan segala kekurangan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mencukupi apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini lewat firman Tuhan, biar kuasa Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa pada sore hari ini bagi ibu-ibu yang sudah boleh mengikuti ibadah daring di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau akan berkati ya Tuhan. Engkau akan memberi kuasa di dalam kehidupan mereka. Engkau berikan kecukupan kepada mereka seperti apa yang difirmankan pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau akan berkati ibu-ibu dengan segala pergumulan masing-masing ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoakan pengurus PLK-PKP ya Tuhan. Mulai dari koordinator sampai ke koordinator sektor-sektor. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan di PLK-PKP. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi ibu-ibu yang boleh mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati. Engkau berkati akan rumah tangga kami semua ya Tuhan. Engkau berkati suami dan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini akan gereja Getsemani kami. Di dalamnya ya Tuhan, pelayan-pelayan di gereja mulai dari ketua majelis kami, Pendeta Lenastin, biarlah Tuhan senantiasa beri roh hikmat bagi dia untuk melayani jemaat GPIB Getsemani ini Tuhan. Engkau akan berkati beserta dengan keluarga Tuhan. Begitu pula dengan seluruh majelis, seluruh pegawai kantor, seluruh komisi, seluruh pengurus PKP mulai dari sektor 1 sampai dengan 4. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati akan pelayanan kami, agar pelayanan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat kami, ibu-ibu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan, agar supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang heran daripada-Mu, dan mereka boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan akan rencana PLK-PKP ke depan ya Tuhan. Banyak hal yang mereka akan laksanakan ya Tuhan di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan berkati ya Tuhan apa yang akan mereka laksanakan. Agar supaya pelaksanaan mereka, pelayanan mereka boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat GPIB Getsemani ini yang
menderita terpapar oleh sakit COVID Corona ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, mari Tuhan Kau tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai jemaat kami dan boleh bersama-sama berkumpul beribadah di gereja nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana nanti ke depan pada tanggal 12 ya Tuhan, hari Minggu, biarlah Tuhan memberkati akan segala rencana-rencana Kin akan diadakan ibadah pelkat PKP secara tatap muka. Tapi Tuhan senantiasa yang menolong dan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa akan keberadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. TNI Polri yang menjaga untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati semua beserta dengan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai akan dan memberkati akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami Tuhan, syafaat kami yang kami naikkan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan memberi persembahan syukur, ungkapan syukur di dalam firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat 348. 348, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah
Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa sekali kita masuk pada pengutusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, ungkapan syukur kami ibadah PKP pada sore hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Semua persembahan yang kami berikan itu berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami telah memberi persembahan ini, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan dan kesaksian. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bagi ibu-ibu yang sudah memberi persembahan pada sore hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati.